Kita nggak ada. Masa balik lagi? Nonani nggak kan? Ya. Jadi kalau pada laki-laki posisi kita melakukan kompresi itu di antara 2 detik. Halo, selamat pagi Sobat Opera semua. Obrolan praktis kali ini adalah memberikan satu edukasi tentang penanganan kegawat daratan di daerah Kelapa Gading guys, tepatnya di Yayasan Sekolah Santo Yakobus. Nah, ini dikoordinir oleh Klinik Bina Kasih. Ya, kebetulan kami bersama tim PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan edukasi sosialisasi tentang penanganan kegawat daratan. Nah, harapannya apa yang kami berikan buat pegawai di Klinik Bina Kasih atau Sekolah Yayasan Santo Yakobus bisa memberikan satu pencerahan sedikit atau lebih banyak lagi ketika ada kejadian kegawat daratan, mereka pegawai-pegawainya bisa melakukan tindakan dengan cepat dan tepat. Harapannya tidak ada lagi pasien yang cacat sampai meninggal. Bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti. Let's go! Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anhari, saya selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Bapak Ibu, hari ini saya berempat, jadi izinkan saya perkenalkan. Di belakang ada Dr. Muhammad Zulkarnain, ada Bapak Mulyadi, ada Pak Dela. Baik, ya udah kenal ya. Nanti lebih dekat lagi pada saat nanti praktek. Hari ini kita akan coba belajar tentang kegawat daratan. Mungkin dari Dr. Elisa sudah memberikan informasi bahwa hari ini kita sharing belajar tentang penanganan kegawat daratan, Bapak Ibu. Nah, ternyata ini adalah angka kejadian kematian terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ya, serangan jantung sama kecelakaan ini. Ya, serangan jantung waktunya tidak lama. Ya, nanti kita bahas. Ya, hanya berapa menit? Ya, 10-20 menit. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan tindakan atau memanggil bantuan, bisa saja pasiennya bisa meninggal. Saya tahu semua meninggal itu Tuhan yang menentukan, tetapi juga berdasarkan kita. Kalau kita diamin aja orang lagi sekarat, ya berarti kita tuh penyebabnya. Ya gitu ya. Sama perdarahan juga. Bawa pakai bajai, nggak diapa-apain. Sampai mungkin rumah sakit mana? Kehabisan darah, meninggal. Karena siapa? Ya orang yang pertama kali menemukan. Ya, medical first responder. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai bantuan hidup dasar, ini adalah sebuah upaya atau cara bagaimana kita bisa menyelamatkan penderita yang mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ya, contoh keadaan yang mengancam nyawa apa? Serangan jantung. Ya, banyak tokoh-tokoh publik kita yang meninggal akibat serangan jantung. Siapa aja? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa? Haji Mas Said, nah, ya anggota dewan ya. Siapa lagi? Benyamin Sueb, Basuki, betul? Ade Namnung. Nah, kemudian The Master of Broken Heart. Ada yang tahu siapa? Didi Kempot. Nah, ya. Atau kembarannya Pak Jonathan. Ada yang tahu nggak Pak kembarannya Pak? Ashraf. Ashraf bener ya Pak ya? Ashraf Sinclair ya? Iya, kembarannya Pak Jonathan tuh ya. Meninggal karena serangan jantung. Ini Iya. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti itu, kira-kira mampu nggak kita menangani korban? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira bagaimana Pak kalau kita menemukan korban yang mengalami serangan jantung biasanya? Yang pertama apa biasanya? Yang akan Bapak Ibu lakukan? Jangan panik ya. Diapakan lagi? Kalau udah jangan panik. Tadi udah sama Pak Anhari disampaikan. Ayo.
telepon. Nah, kemana teleponnya? 112 atau 119. 119 itu untuk kegawat daruratan medis, 112 untuk berbagai macam jenis kegawat daruratan, kebakaran, gempa bumi, orang hilang, kucing kejepit. Nah, teleponnya ke 112 ya. Tapi kalau 119 untuk kegawat daruratan medis ya. Oke, tadi udah telepon. Apalagi kira-kira? Setelah ditelepon mau diapain pasiennya, Pak? Pertolongan pertama. Mau diapain pertolongannya? Pertama kali? Sabar ya Pak, gitu. Yang paling minimal disabarin, ditenangin ya Pak ya. Sabar ya Pak, bantunya datang. Mau diapain lagi? Cek nadi. Oh, nggak ada nadinya, mau diapakan? Innalillahi lagi ya. Diikhlaskan ya. Langsung bawa ke rumah sakit? Hah? Langsung dibawa ke rumah sakit? Nggak usah, orang meninggal bawa aja ke rumah ya. Nah, inilah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di sekitaran kita. Ya, kita bingung mau apa sih kalau kita menemukan korban yang seperti tadi saya sampaikan, kasusnya henti napas, henti jantung. Ya, kemudian takut disalahin nggak nanti pada saat kita memberikan pertolongan? Jangan-jangan nanti begitu saya memberikan pertolongan nggak berhasil, pasiennya mati, saya dituntut. Nah, ya itu dia, ada kekhawatiran ya. Nah, bagaimana tuh responnya kalau seperti itu? Nah, inilah coba nanti kita diskusikan. Lanjut slide. Nah, tujuan dari kita mempelajari bantuan hidup dasar adalah untuk mengurangi angka kecacatan maupun kematian. Ya, kemudian mempertahankan kembali organ vital Bapak Ibu sekalian, terutama organ vital ya, bukan alat vital ya Bu ya. Organ vital itu ada paru-paru, jantung, dan otak ya. Kenapa? Karena organ tersebut yang paling boros mengkonsumsi oksigen. Kemudian mengaktifasi aliran darah ke otak supaya lancar, juga memaksimalkan oksigenasi. Nah, ini merupakan tujuan dari kita melakukan yang namanya bantuan hidup dasar ya. Lanjut slide. Nah, indikasinya untuk apa kalau misalkan kita melakukan bantuan hidup dasar? Indikasinya untuk seseorang yang mengalami kematian klinis, teman-teman. Ya, kematian klinis dan kematian biologis. Bedanya apa kematian klinis dan biologis? Kalau kematian klinis ini kematian yang Bapak Ibu saksikan. Ya, lagi asik jogging, megang dada, nggak sadarkan diri, pingsan. Nah, itu kita bisa lakukan yang namanya RJP. Apa itu RJP? Resusitasi jantung paru. Langsung digenjot dadanya, ya. Digenjot, dikompresi. Nah, kalau kematian biologis, ini korbannya sudah lama mengalami henti napas di jantung. Kalau durasinya lebih dari 10 menit, maka sudah terjadi kerusakan otak yang permanen. Ya, makanya semakin lama kita menangani korban, kemungkinan yang kita bisa selamatkan itu semakin kecil. Tapi semakin cepat kita menangani korban, kemungkinan yang kita bisa selamatkan itu semakin besar. Ya. Nah, kira-kira kasus kegawat daruratan apa yang biasa Bapak Ibu temukan di lingkungan sekolah? Apa biasanya, Pak? Memar ada? Ada, ya. Luka, dislokasi, ya, choking, tersedak. Nah, ya, kita harus tahu bagaimana cara menangani korban yang tersedak, ya. Kadang apa? Salah pertolongan awal itu yang bisa menyebabkan kematian. Lanjut. Nih, masuk tersedak tadi. Ya. Tolong jangan diasumsikan macam-macam dari gambar yang tadi ya. Ini saya tahu bahwa Bapak ini punya imajinasinya liar ya, berfantasinya liar. Ini dihajar dari belakang atau apa nih kira-kira nih? Jangan-jangan dia ngomong. Ini cara menangani korban yang tersedak, Pak ya. Iya ya. Perutnya yang ditekan untuk mengeluarkan benda asing. Nah, ya. Oke, tanda-tandanya apa? Kalau misalkan kita menemukan orang yang tersedak, pertama pasti ada batuk, ya. Kalau ada batuk berarti makanannya masuk ke jalur nafas. Maka secara spontan, ya secara refleks nggak boleh ya jalur nafas dimasukin oleh makanan. Makanya akan berusaha untuk dibatukan. Sama kayak dulu Bapak Ibu kalau misalkan lagi makan sambil berbicara, pasti pernah kesempatan, tahu kesempatan ya? Pada kesempatan batuk, keluar nasi dari hidungnya pernah. Nah, kemudian aduh kok sakit banget kepalanya. Nah, itu makannya kita sambil berbicara. Makanya dulu ibu orang tua kita selalu mengatakan, makan jangan bersuara. Nah, gitu ya. Kalau makan bersuara berarti apa? Selak. Nah, resikonya apa? Ya dia bisa batuk. Kalau yang menyumbat jalan napas itu besar, ya bisa aja sesak napas, suara yang selak, kemudian sulit berbicara, ya. Sampai dia memegang leher. Supaya apa? Supaya benda asingnya keluar. Lama-lama wajahnya kemerahan,
bahkan bisa sampai biru, lemes, kemudian dia tidak sadarkan diri. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari seseorang yang mengalami choking atau tersedak, ya. Ini juga nih. Nyangkut ya. Iya tuh, bayangin Pak ya, lagi nyanyi. Iya, orang Babel. Lagi nyanyi si borong-borong ya, sambil makan, jalan napasnya terbuka. Nah, makanannya masuk ke jalan nafas. Secara spontan dia berusaha untuk membatukan sambil megang leher ya. Syukur puji Tuhan benda asingnya keluar ya. Kalau nggak keluar apa yang terjadi kira-kira? Lewat metong Pak ya. Nah, kalau sampai itu terjadi kemudian tidak tertangani, tidak keluar, harus ada cara dan upaya yang bisa kita lakukan. Ini lagi aja, doyan banget ya. Nih caranya nih ya. Caranya kalau misalkan kita menemukan korban atau anak didik ibu bapak mengalami choking, tersedak, anjurkan dia untuk batuk terlebih dahulu. Ayo nak, batukan nak. Pegang lehernya, batukan. Dorong. Gitu kan. Supaya apa? Supaya benda asingnya terdorong keluar. Begitu dia coba batukan, ternyata ciloknya jatuh. Cepluk. Nah, mau diapakan kalau gitu? Kasih lagi Pak, pungut lagi nak. Punya yang halus ya, baru telan. Nah, ya. Belum 5 menit tadinya. Belum 5 menit boleh ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak keluar benda asingnya, bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa melakukan namanya tepuk di punggung atau back blow atau back slap, sama aja. Ya, tepuknya di mana? Di antara dua tulang belikat. Pasiennya ditundukkan yang tadi seperti digambar, ya. Kemudian ditepuk bagian punggungnya 5 kali tepukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu satu. Kemudian dilanjutkan dengan sebelahnya, ya, abdominal thrust. Diberikan penekanan pada perutnya, hentakan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini supaya apa? Memberikan rangsangan untuk muntah atau rasa mual. Nah, pada saat ada rasa ingin mual, muntah, diharapkan benda asing tadi yang menutup jalan napas bisa terdorong keluar, ya. Tapi kalau misalkan kita temukan anaknya obesitas, ya, atau korbannya ibu hamil, atau bapak-bapak prenagen, ya, kan ada ya bapak-bapak prenagen ya, perutnya gendut. Nah, nekannya di mana? Nekannya di dada. Nah, ya, memberikan penekannya, chest thrust-nya itu di dada. 5 kali juga hentakan dan juga 5 kali back blow atau back slap. Seperti itu, ya. Nah, yang sebelahnya kalau misalkan ibu bapak di rumah ada balita, ya, atau ada bayi tersedak, ya. Kalau orang Jawa bilang gumoh, ya. Tahu gumoh? Nah, kayak gitu yang mulut tiba-tiba dia muntah karena ASI banyakan, kan nggak boleh langsung dikorek Pak Bu. Nah, cara penanganannya bagaimana? Ya sama, ditundukkan seperti tadi, kemudian ditepuk 5 kali juga. Kalau dia sampai henti tidak keluar juga, bisa dengan chest thrust juga, tapi penekanannya dengan dua jari, ya. Ini kalau untuk bayi. Kalau yang dewasa, anak-anak sama juga ya, yang tadi abdominal thrust dan chest thrust. Nah, kalau misalkan bapak ibu sendirian, ya, bapak ibu lagi asik makan, tiba-tiba choking, tersedak. Nah, bapak ibu bisa ambil ujung dari bangku. Ini ada bangku ujungnya seperti ini, ya, bisa jatuhkan antara pusat dan ulu hatinya, letakkan di tengahnya, ya. Sama, hitung juga 5 kali sampai dengan benda asingnya keluar, ya. Saya sarankan menggunakan ujung bangku yang oval, ya, jangan pakai pagar sekolahan yang di depan. Nah, ya, ada pagar lancip dimasukin ya, kelar ya, jangan ya. Tapi ujung bangku yang oval, ya. Kalau misalkan bapak ibu sendirian yang mengalami choking, ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Iya, ini si Amang aja bisa dia, ya. Cara melakukan abdominal thrust, ya, sehingga benda asingnya keluar. Nah, ini dia kita latih first aid responder. Ya, ini kita latih first aid responder, ya, sehingga dia bisa menangani korban, apalagi bapak ibu sekalian. Bisa? Nah, ini bisa dilakukan kalau misalkan bapak ibu menemukan korban anak didiknya mengalami choking. Tapi yang utama anjurkan untuk batuk terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan chokingnya nggak berhasil, apa yang bisa terjadi pada si korban? Bisa saja korbannya mengalami henti napas, henti jantung, Bu. Kalau sampai itu terjadi, maka ibu bisa melakukan yang namanya RJP,
resusitasi jantung paru. Nah, caranya bagaimana? Ini, ya, yaitu dengan melakukan kompresi dada pada saat korbannya mengalami henti napas, henti jantung. Jadi di sini kita memberikan satu rangkaian pijatan jantung luar dan juga memberikan napas buatan. Ya, jadi nanti saya minta tolong berpasang-pasangan ya dalam memberikan napas buatan ya. Nah, bisa dipilih ya Bu ya dengan siapa? Oh, kayaknya saya tertarik sama yang ini nih. Nah, boleh nih ya. Gitu. Ingat, memberikan napas memberikan napas buatan, ditiup. 1 sampai dengan dadanya mengembang. Ingat, ditiup, bukan diisep. Bukan diisep, apalagi disedot. Ya, kenapa? Ya kan kita mau ngasih napas buatan ya. Ditiup, jangan diisep ya, apalagi dikulum. Iya ya. Jadi harus apa? Ditiup, dihembuskan. Ini berlaku kalau pas belum COVID ya. Boleh kita ventilasi dengan cara mouth to mouth. Tapi setelah COVID ini tidak boleh dengan cara mouth to mouth. Kita pakai alat bantu yang namanya BVM. Debagging namanya. Jadi nanti ada alatnya, dikompak. Ya. Lanjut slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tahapan-tahapan kita melakukan BHD. Pertama 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri apa yang kita lakukan? Pakai APD. Jangan kita nolong pasien nggak menggunakan APD. Pasiennya punya luka, perdarahan, ya, air liurnya banyak, kena kita, mukosa wajah kita, ya, bisa menjadi media tempat kita tertularnya penyakit HIV ataupun hepatitis B, ya. Itu bisa menular melalui cairan tubuh, ya. Kemudian lingkungan. Kalau pasiennya masih di tengah jalan, mau diapakan? Dipinggirkan, ya. Cara mindahkan juga harus benar, cara ngangkatnya. Kebanyakan kita menemukan pasien kecelakaan, ya, ngangkatnya seperti hewan kurban. Tangan kakinya diangkat, kepalanya anggota. Benar Pak? Iya. Gotong, perdarahan di mulut, kepalanya nggak dijaga, anggut-anggutan. Di tengah jalan masih ada napasnya Pak. Begitu dipinggirkan, alhamdulillah udah nggak napas dia. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian terakhir baru aman pasien. Nah, pasien syarat RJP yang baik, dia sudah ada di alas yang datar dan keras. Boleh nggak kita RJP di tempat tidur? Jangan. Apalagi kasurnya spring bed. Nah, ya, kompresinya tidak maksimal Pak. Maka syaratnya dia harus di alas yang datar dan keras. Nanti kita praktekkan ya cara kompresi dadanya. Setelah Bapak pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan pasien, cek kesadaran. Cek kesadaran bagaimana? Ditepuk bahunya aja Pak, panggil. Pak, atau Bu. Ya, jeng, ses, beb. Nah, silahkan aja pakai apa panggilannya siapa dia. Oh, ternyata nggak sadar. Bapak Ibu lanjutkan dengan minta bantuan. Call for help. Telepon ke 119. Itu kalau di luaran sana. Tapi kalau terjadi lingkungan sekolah ini, Bapak Ibu menghubungi kemana kalau ada emergensi? Klinik. Berapa kalau saya emergensi di klinik nomor teleponnya? Oh, bisa teriak. Oh, ada pasien. Ya, kantor. Nah, paling tidak Bapak Ibu harus tahu nomor call emergency atau nomor klinik. Jadi nggak langsung teriak. Kalau kita teriak malah nanti membuat panik sekolahan. Ada apa nih, berkumpul semua, ya. Jadi harus tahu nomor emergency klinik itu berapa. Ya, harus disimpan Bapak Ibu sekalian nomornya. Tapi kalau di luar sana, Bapak Ibu bisa telepon ke 119. Nah, sambil menunggu bantuannya datang, Bapak Ibu bisa melakukan pertolongan. Jadi korbannya tidak dibiarkan, ya. Bagaimana cara minta pertolongannya? Cek nadi leher. Ya, cek nadi leher. Kalau di medis kita sebut karotis. Jangan keliru Bu, Pak. Kemarin saya habis ujian, ya, menguji peserta. Nadi apa deh? Bingung. Nadi erotis Pak. Wah, salah. Ya, yang benar adalah nadi karotis. Cek 5 sampai dengan 10 detik ya, jangan menit. Kalau menit kita ngopi aja Bu dulu ya. Kelamaan ya, keburu mati pasiennya ya. Oke, cek nadi 10 detik maksimal, kemudian bersamaan dengan nafasnya. Kalau dia cek nadi tidak ada, otomatis nafasnya juga tidak ada ya. Kompresi 30 kali. Napas 2 kali, dilakukan dalam waktu 2 menit dengan 5 siklus. Kompresi bagaimana cara hitungnya? Hitung yang baik dan benar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai dengan 30. Jangan seperti waktu saya ngajar ke Papua dan ke
Maluku. Wah. Ada yang orang Maluku? Ya, mohon maaf, ngitungnya bagaimana biasanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak tahu baru 3 ngitungnya udah 10. Madura kelamaan lagi. Saya pernah ke Jawa Timur, ngitungnya bagaimana? 1, 2, 3, agak 3 ya, keburu mati pasiennya. Maka hitunglah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena selama di ambulan dari Sabang sampai Merauke kita sudah pernah jelajahi. Untuk apa? Untuk memberikan pelatihan kegawat daruratan baik untuk dokter, perawat maupun bidan. Seperti itu, ya. Nah, kompresi 30 kali, napas buatan 2 kali kita lakukan dalam 5 siklus ya selama 2 menit ya. Tadi buka jalan napas diekstensikan, dangain Pak. Dangak ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan anak-anak pingsan, begitu dia ada nadi, ada napas, apa yang dilakukan? Pindahkan ke tempat yang aman, longgarkan pakaiannya, jaga jalan napasnya, dangakan. Cukup. Kalau ada oksigen, pasang oksigen. Jangan pernah sekali-sekali pasien tidak sadar atau kesadarannya belum pulih, Bapak Ibu kasih minum atau kasih makan. Ini yang sering terjadi di luar sana. Maksud hati memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi yang terjadi adalah kecelakaan pada pertolongan pertama. Karena caranya yang salah. Hati-hati, tidak boleh kita memberikan apapun ke mulut pasien kalau dia belum sadar penuh atau sadar total. Ya, seperti itu. Berikan napas buatan 2 kali. Lanjut, slide. Nah, ini prosedur bisa kita lakukan. Ya, 30/2 untuk 1 penolong, 15/2 untuk 2 penolong. Ini berlaku untuk anak dan bayi. Ya, kalau bayi kompresinya dengan 2 jari, kalau anak boleh dengan kompresinya dengan dengan satu tangan. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat skill station kita praktek. Ya, lanjut slide. Nah, ini yang masuk dalam kualifikasi RJP berkualitas nih Bapak Ibu sekalian ya. RJP berkualitas itu kalau kedalamannya itu 5 cm ya, kemudian kecepatannya 100 sampai dengan 120, kembang dada sempurna, kemudian kita tidak berlebihan dalam memberikan napas buatan. Nah, paru-paru orang dewasa, anak dan bayi itu berbeda. Kalau untuk dewasa dalam hal memberikan napas buatan kita bisa tarik napas panjang, kemudian kita hembuskan sampai dadanya terlihat mengembang. Itu yang pertama. Kalau misalkan pasien pada anak-anak cukup sisa udara yang ada di paru-paru kita aja, hembuskan. Kalau pada bayi cukup udara yang ada di rongga pipi. Jelas? Kenapa? Karena volume paru-paru dewasa, anak-anak dan bayi itu berbeda. Patokannya apa? Sampai dadanya cukup terlihat mengembang. Tandanya apa? Dia masuk udaranya ke paru. Itu alasannya. Ya. Kemudian minimalisasi interupsi. Perpindahan antara kompresi dan ventilasi nggak terlalu lama. Terkadang kita lama Pak. Pada saat kita melakukan RJP, ya pindah antara kompresi dan ventilasi itu memakan waktu, geser-geser lah, rubah posisi lah, ya itu lama. Nah ini nggak boleh, ya kita harus meminimalisasi interupsi antara napas buatan dan kompresi. Ya lanjut. Nah kalau pasiennya sadar, tapi bantuannya belum datang, bagaimana? Nah ini yang bisa Bapak Ibu lanjutkan, ya yaitu dengan posisi miring mantap. Ya di mana posisi miring mantap? Pasien ditidurkan terlentang. Ini kalau sudah sadar ya. Kemudian tangan kiri itu diangkat ke atas, ya, tangan kanan menopang pipi, kemudian yang sebelahnya kaki kanan itu ditekuk, setelah itu baru dimiringkan. Nah, ini yang kita sebut dengan recovery position. Ya, dengan posisi seperti ini berarti kita menjaga jalan napas korban tetap terbuka. Kalau misalkan tiba-tiba dia henti napas, henti jantung lagi, rebahkan lagi seperti sedia kala, kompresi lagi dari awal. Nah, ini merupakan tindakan yang bisa Bapak Ibu lakukan sambil menunggu bantuannya datang, ya. Berapa lama sekali ngeceknya? Setiap 2 menit sekali. Oh, masih ada nadinya, masih bisa napas korbannya, pertahankan. Ya, jadi pasien yang mengalami serangan jantung tidak serta-merta langsung Bapak Ibu bawa ke rumah sakit. Ya, ini yang bisa kita lakukan sampai dengan bantuannya datang. Kebanyakan pasien yang mengalami serangan jantung tidak sadar langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Banyak ya Pak ya menemukan kejadian seperti ini. Di luaran sana, di rumah-rumah di lingkungan kita, nggak sadar napasnya ngorok, pinjam mobil tetangga, naikin mobil, bawa ke rumah sakit. Begitu nyampe rumah sakit, nggak lama kita dapat kabar dari keluarga, iya bapak udah meninggal. Pernah mendengar seperti itu? Sering ya. Padahal kita bisa memberikan pertolongan pertama sampai dengan bantuannya datang. Untuk penanganannya Bapak Ibu sekalian, penata laksanaannya dari berbagai macam luka yang tadi, ya terutama yang banyak mengeluarkan darah.
sebelum kita hands on dengan pasien atau korban, kita wajib cuci tangan dulu. Ya, untuk apa? Untuk menghindari terjadinya infeksi. Setelah kita memproteksi diri kita dengan menggunakan APD, baru Bapak Ibu bisa melakukan pembersihan luka dari kotoran dengan menggunakan air yang mengalir. Silakan cuci luka di wastafel boleh, ya, atau di keran sekolah boleh. Kalau di luaran sana mau disiram pakai air mineral, air aqua, tidak apa-apa. Tidak disarankan untuk merendam luka ya. Apalagi lukanya luka terpapar zat kimia. Nyuci lukanya direndam. Nah, resikonya apa? Dia akan mengkontaminasi seluruh area luka. Yang tadinya dia nggak kena bisa saja, ya, malah mengkontaminasi seluruh area luka. Itu bahaya, ya. Kenapa harus kita cuci bersih? Ya, agar meminimalisasi terjadinya infeksi. Ya, kalau ada kotoran debu, kerikil, ya, orang terjatuh, ya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Lanjut. Ini setelah lukanya bersih, kita tutup lukanya. Ya, kita tutup lukanya dengan kain kasa atau kain yang bersih. Ya, kalau dia masih rembes, boleh ditambah lagi lapisannya, selapis lagi. Jangan dicabut ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dicabut? Dikhawatirkan pembuluh darah yang tadi sudah mulai berhenti perdarahannya, begitu Bapak Ibu cabut, yang terjadi apa? Terbuka lagi, ngalir lagi, lama lagi berhentinya. Itu yang kita kita hindari, ya. Nah, tutupnya pakai apa? Bisa pakai kasa, ya, bisa pakai kain yang bersih, tidak apa-apa. Pak, saya tidak ada kasa, saya tidak ada kain bersih, pakai apa? Baju, boleh. Kaos, silakan. Atau yang wanita nih, ibu-ibu nih, suka bawa pembalut cadangan, nah, ya. Bisa nggak pakai pembalut cadangan? Bisa. Apa fungsinya? Menyerap darah, sama aja kan? Bahkan itu lebih baik. Kenapa? Karena steril. Ada luka pasti kecelakaan di jidat, jebret, robek. Nah, Bapak Ibu bawa pembalut misalkan ya. Boleh nggak ditempel di jidatnya? Boleh, tempelin aja di jidat tetap. Iya, tapi ingat jangan yang wings ya. Apalagi yang extra night, takutnya mukanya ketutup sama pembalut. Ya, sama aja. Bawa pampers Pak, bawa tempelin aja Pak, nggak apa-apa ya. Yang penting apa prinsipnya? Perdarahannya berhenti. Ya, di first aid itu apapun bisa kita lakukan Pak. Ya, yang penting pasiennya tertolong terlebih dahulu. Termasuk misalkan pasien patah tulang, kita nggak punya bidai dari kayu, boleh kita bidai pakai kaki yang sehat, yang sebelahnya nggak apa-apa. Yang ini patah nih sebelah kanan nih, ikat aja sama kaki sebelah kiri. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Gerak korban pada saat dia mengalami trauma, ya, apakah dia terjatuh, terpelintir, terpelanting, jangan pernah melakukan reposisi apapun. Ya, jangan pernah berusaha untuk meluruskan, hanya untuk memudahkan cara kita melakukan pemasangan bidai. Tidak boleh, Pak. Jadi apa yang kita lakukan? Cukup Bapak pertolongan seperti pertama kali Bapak temukan. Kalau misalkan dia bengkok seperti ini tangannya, udah didekap di dadanya, ya sudah. Kemudian dia patah, kita tahu dia patah. Kemudian dia, kalau orang bilang ngampleh, tangan tahu ngampleh? Nah, ngampleh dia bilang gini. Ya udah, pertahankan saja seperti pertama kali Bapak temukan. Enggak ada spalaknya. Enggak ada Pak untuk bidainya. Bisa ikat dengan anggota tubuh, tempel seperti ini. Evakuasi bagaimana? Bisa menggunakan tandu. Ada tandu emergency di sini? Ada. Kalau mau jalan kepala dulu, kaki dulu kalau pakai tandu. Kaki dulu. Kalau mau naik tangga, kaki dulu, kepala dulu. Kepala. Kalau mau turun tangga, kaki dulu, kepala dulu. Kaki. Ini harus kita ketahui. Jangan pernah berusaha untuk meluruskan area ya yang cedera, Pak. Ya. Kalau sudah Bapak teman bengkok seperti ini ya sudah, dia ngampleh seperti ini ya sudah, bidai aja. Kenapa tadi saya sampaikan? Kita bukan ahli patah tulang. Kita bukan Haji Naim. Ya, kita bukan guru singa. Bukan raja singa ya, Pak ya. Guru singa. Kita bukan Cimande. Bukan. Ya, tapi bidailah pertama kali apa yang kita temukan. Jelas? Cukup? Oke, kalau tidak ada lagi kita bagi dua kelompok, nanti perjelasnya bisa di skill station masing-masing ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Semangat siang. Oke ya. Nah, akhirnya di penghujung acara juga ya, dari pagi sampai siang ini ya, dari mulai teori sampai praktek kegiatan sosialisasi tentang pembekalan penanganan kegawat daratan di Yayasan Sekolah Santo Yakobus yang diinisiasi oleh Klinik Bina Kasih yang dikepalai oleh Dr. Elisa dan tim ya. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat buat lingkungan sekolah ini dan saya doakan selalu sehat walafiat. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Dadah.
kasih.